apa ya, kita bergabung di sebuah grup WhatsApp yang kayak out of nowhere kita bisa gabung di situ. Kita punya satu visi misi yang sama, yaitu untuk bunuh diri gitu. Ya, pokoknya punya alasan masing-masing kenapa mereka pengen bunuh diri yang cepat dan tidak menyakitkan gitu ya. Dan nggak sendirian. Iya, dan nggak sendirian. Kan ketika orang lagi mengalami depresi atau apa, kadang juga nggak sadar ya. Iya, cuman taunya rasanya nggak enak aja. Sadar tuh biasanya kayak udah ke belakang kelamaan, kayak baru tahu kayaknya gue waktu itu depresi deh gitu. Atau gue rasanya cuman rasa nggak nyaman, kayak nggak tenang, kayak apa. Cuman Halo Tribuners, balik lagi di Tribun Corner dan kali ini sama gue Bayu Indra Permana. Kita udah kedatangan 2 bintang dari film Kembang Api. Ada Anggini dan Marsha Timothy, tepuk tangan dulu dong. kita doang dulu. Oh iya. Kembang Api. Boleh mungkin ada yang bisa nge-spill, ada yang bisa menjelaskan judulnya Kembang Api. Apakah ini bercerita tentang tukang kembang api atau tentang Iya juga ya. atau iya kan? Oh, ada juga atau tentang membuat kembang api. Boleh mungkin ada yang mau masuk. Oh, ada juga. Benar. Benar. Oke, siapa yang bisa menceritakan? Berceritakan tentang 4 orang yang kita sama sekali tidak saling kenal satu sama lain gitu. Misalnya kayak aku sama Kak Caca kita nggak kenal di film itu gitu. Kita bergabung di sebuah grup WhatsApp yang kayak out of nowhere kita bisa gabung di situ. Kita punya satu visi misi yang sama, yaitu untuk bunuh diri gitu. Ya. Iseng banget tuh bikin grup WhatsApp bunuh diri. Oke. Gitu. Dan tapi kita semua juga di sini nggak pakai nama asli. Pakai nama samaran gitu. Jadi kayak pas ketemu kayak ini siapa gitu. Oke. Jadi intinya pertemuan 4 orang yang sama-sama ingin bunuh diri. Kenapa pengen bunuh diri? Macam-macam alasannya. Jadi setiap dari 4 itu alasan itu beda-beda. Pokoknya punya alasan masing-masing kenapa mereka pengen bunuh diri yang cepat dan tidak menyakitkan gitu ya. Dan nggak sendirian. Iya, dan nggak sendirian. Kita sebenarnya kesepian sih sebenarnya kalau bunuh diri sendiri kan kayak sepi. Jadi kita berempat. Gitu. Lucunya itu ceritanya. Agak effort ya mau bunuh diri aja, harus nyari yang nggak sakit, harus nyari teman. Iya. Tapi kalau untuk karakter Anggini sama Mbak Marsha boleh diceritain sebagai siapa di sini? Aku sebagai Sukma. Aku sebagai Anggun. Ya. Oke. Sukma tuh Sukma dia istri dan udah punya anak 1. Aku anak SMA yang lagi gaul-gaulnya, tapi terjadi pembulian di sekolahnya. Oh. Kalau Sukma sih ibu rumah tangga ya. Terus aku karakternya agak tengil sih. Kalau bisa lihat di trailernya juga ya, aku ke orang tua ini tuh kayaknya gara-gara trauma yang aku punya. Orang tua apa? Dijambak, langsung dijambak. Itu kan hanya di film. Orang tua ini di film. Iya. Nggak pakai jeda loh. Gitu. Iya, tadi tuh aku tengil gitu karena aku paling bisa berontak di antara yang lain gitu karakternya. Karakter si siapa namanya tadi? Anggun. Anggun. Kalau Sukma seperti apa dia? Sukma kayak dari awal muncul kayak orang bisa lihat dia depresi. Iya. Pokoknya orang ketika lihat dia udah kelihatan. Kalau Anggun tuh masuk tuh kayak bunuh diri apa nggak sih? Kok kayak ceria banget sih gitu. Iya. Kalau gitu. Sukma tuh memang udah kelihatan depresi gitu. Ini kan adaptasi dari film Jepang ya? Iya. Yes. Kalau misalkan ngomongin adaptasi mungkin nggak akan jauh beda, tapi apa sih yang Indonesia banget dari film Kembang Api ini dibanding yang di versi Jepangnya? Iya pasti disesuaikan dialog-dialognya sih, walaupun nggak menggambarkan daerah tertentu di Indonesia, nggak menggambarkan agama tertentu juga, enggak gitu. Tapi ya rasanya sih dengan dialog yang ditulis oleh Mas Alim Sudio itu kita merasanya pasti orang Indonesia pasti dekat dengan Masalah-masalah. ya relate lah dengan cerita-cerita mereka itu. Apakah maksudnya dari backgroundnya dari Sukma dan Angguni yang mungkin mereka dapat masalah juga sama dengan yang Jepang kah, atau di Indonesia kan mungkin masalahnya anak-anak Indonesia seperti apa? Kayaknya itu global ya. Nah, itu kayak global aja sih. Jadi kayak bisa terjadi dimanapun, bisa terjadi di seluruh bagian belahan dunia manapun. Bukan cuma karena itu yang dialamin Anggun di versi Jepang dan Indonesia atau Sukma versi Jepang. Iya, kayak bisa dialami oleh semua manusia sih. Kalau buat Mbak Marsha, karakter Sukma sedekat apa dengan Mbak Marsha? Jauh beda kah? Selain mungkin emang
Mungkin depresi ya sama depresi mungkin nggak dapat kali ya. Enggak sih, nggak dekat. Enggak sih. Kalau bisa sih jangan sampai Ya, ya. jangan ya. Jangan. Cuma Bikin grup WhatsApp maksudnya ya itu karena sama-sama ceritanya punya anak, jadi aku sedikit lebih bisa memahami rasanya dia gitu. Terus kamu untuk menghadirkan depresinya itu? Ketika kita udah baca skripnya, udah tahu ceritanya, udah tahu latar belakangnya kenapa dia begitu, kayaknya depresi itu muncul dengan sendirinya. Jadi maksudnya nggak perlu ada yang nggak ada yang sedikit pun relate gitu ya, nggak perlu ada yang di-recall lagi. Enggak. Sesuai dengan apa yang dituliskan di skrip, yang digambarkan di skrip, yang digambarkan penulis tentang karakter itu. Dan juga selama proses reading sendiri kita tuh melalui banyak banget workshop ya jatuhnya ya. Kayak reading kita kayak paling cuma 2 hari lah pakai skrip, habis itu kita lepas. Jadi kayak semua apa sih koreo, koreo blocking, koreo Batavia Dance. Iya, Batavia Dance. Gebiar gitu. Kan kayak blockingnya semuanya tuh harus sama gitu loh. Kayak tempo kita masuknya segala macam itunya emang udah disesuaikan dari pas reading. Iya. Kalau buat Anggini sendiri sebagai Anggun, ada yang relate banyak kah? Dia pernah dibully. Iya, aku pernah dibully. Bedanya kalau saat SMA juga sama? Enggak, aku pas SD. SD, unik ya. Jahat temennya. Temennya dia dulu yang itu kok dia sampai luka. Iya, aku dulu jadi kan jadi kayak di rumah sakit. Dia apa sih di sekolah aku tuh kan ada kolam berenangnya gitu kan. Nah, ya biasa aku ambil ekskul kolam berenang gitu. Aku lagi kayak pemanasan keliling kolam renang, tiba-tiba teman aku emang udah ada kayak yang udah masuk gitu kan. Terus tiba-tiba aku lagi lari terus diset gitu. Terus aku tersandung lah kena selengkat ya Allah. Apa Pinggiran. tegel. Iya, Iya, iya. pinggiran tegel itu jebret. Abis itu aku digendong Mbak, aku inget banget digendong Mbak. Nangis. Terus Itu SD kelas? SD kelas 3. Ya Allah. Kelas 3, kelas 4, kecil. aku jadi nahan dulu sampai akhirnya kelas 5, aku ngerasa gila gue gak kuat deh gitu. Bu, kita cari sekolah lain gitu. Dapatlah homeschooling gak sehat. Tahu nggak kenapa saat itu dibully, apa mungkin fisiknya, atau mungkin emang mereka dari anak-anak yang geng-gengan Dia gitu? udah masuk TV. Iya, ceritanya Koki gitu, Cilik. Koki Cilik. Jadi pada masa itu tuh Koki Cilik sangatlah hits ya pada zaman Ya, itu. betul sekali. Pada seumuran anak aku lah. Iya. Sempat sedikit shock tadi sebenarnya. Aku nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu ya. belum. Syuting kemarin gue nggak tahu ya. Nah, terus tuh kayak aku selalu bawa koper gitu Kak ke sekolah. Jadi bawa koper aku bawa koper gitu kayak bawa koper mini. Iya. Aku bawa koper terus Yang ditaruh di koper atau tas koper ya? Kan zamannya tas. koper mini gitu kayak mini adalah kayak kartun Jepang gitu. So aku kalau jalan tuh kayak gitu. Terus teman-teman aku tuh kayak, jangan nih gengges ya. Nyebelin loh Kayak gitu. nyebelin deh, kayak nggak sosok artis deh kayak gitu. Terus mereka sebel gitu. Sampai detik ini aku masih inget sih sama muka-muka yang ngebully aku. Cuman kayak Ketemu lagi, pernah ketemu lagi nggak? enggak, aku nggak mau. Kayak udahlah ya. Iya. Gitu. Terus akhirnya berarti itu yang di-recall buat ke karakter Anggun ini? Anggun mungkin sedikit kali ya gitu. Soalnya perbedaannya kan Anggun udah SMA, aku masih SD gitu. Kalau yang didapatkan Anggun juga bully fisika atau verbal atau mungkin sosial media atau seperti apa? Nanti nonton aja. Soalnya itu spoiler. Jualannya jago nih. Soalnya kalau itu spoiler. Tapi kalau untuk selain karakter kepribadiannya si Anggun, selain yang tadi Tenggil, apa yang mungkin perbedaan atau kesamaan sama seorang Anggini? Ada, dia ceria banget aja sih. Aku ceria banget kan. Iya kelihatan sih. Nggak seceria itu sih. Itu kayak Iya, tapi itu over ceria sih kalau ya itu. over. Iya. Oh berarti dia terlalu ceria untuk orang yang ingin bunuh diri mungkin ya? Kayaknya nggak ada deh kayak gitu. Tapi tahu nggak Anggini apa yang ada di pikiran Anggun sampai ketika dia tuh mau bunuh diri tapi kayak gue masih happy nih mau bunuh diri, nggak ada sendu-sendunya. Karena kan kalau lihat yang 3 yang lainnya tuh Mas Ringo, Mas Doni Damara sama Mbak Marsha tuh di ruangan itu tuh udah sendu banget kan tuh. Kayaknya kalau Anggun tuh dia lebih menutupi aja sih. Karena dia tuh pengen kelihatan tough gitu loh. Wih. Ya kan, dia tuh pengen kelihatan kayak gitu. Nanti dia ada menutupi sekali. sekali gitu. Tapi nanti dia akan menjelaskan kenapa sih dia segitunya mau bunuh diri gitu. Dia akan menjelaskan yang aku nggak bisa jelasin di sini. Karakternya menarik banget, kayak Mas Doni tuh kayak tegar aja gitu. Karena di film itu ceritanya yang membuat bola kembang api untuk bunuh diri itu memang Mas Doni. Yang kan nama karakter kita lupa sekarang. Iya sebel Iya. Maafin kita ya Om. Kita lupa banget lagi. Emang kapan itu tinggal? Tahun lalu. Tahun lalu. Di bulan? Iya. Kalau salah ngomong kan? Terus dipaksakan. Iya, tahun lalu. Tapi ini
looping nggak sih? Apa looping ya? Berarti di adegan berulang kali sebelum dia adegan kan? Gimana tuh? Berulang kali itu dia. Ya. Woi, kompak sekali itu dia. Itu Dia PR kita dari awal. Dari kita reading yang sangat intens itu tuh udah harus dibangun dari situlah, semua blocking-blockingnya udah harus matang gitu. Ada di stage itu kita ada udah dibikinin grafik ya. Sutradaranya mau grafiknya segini di stage 1 2 3 4 sampai 6 apa 7 gitu. 7 aku lupa. Berarti setiap looping itu pasti emosinya bakal tambah kan, bakal meningkat, mungkin makin takut, makin itu. Iya, itu dia makanya kekuatan skripnya juga sangat-sangat luar biasa ya. Sangat kuat ya Mas Alim, hebat. Ada momen ini nggak lepas apa namanya emosinya ketika di mungkin looping yang kesekian kayak aduh ini udah mungkin mengalami kesusahan gitu. Maksudnya lepas. Jadi maksudnya kan kalau looping kan mungkin harus berkelanjutan. Di setiap looping itu ada bedanya sedikit. Tipis-tipis lah. Tipis-tipis gitu. Ini adaptasi dari Jepang. Nonton versi Jepangnya nggak? Waktu syuting aku nggak nonton. Enggak, aku waktu itu pas ditawarin emang tanpa ditanya langsung kayak ini filmnya kayak gitu. Jadi mungkin lebih dikasih lihat aja kali ya, maksudnya kayak moodnya tuh seperti apa, vibes, ambience dan lain-lain itu seperti apa sih kayak gitu. Cuman aku nggak ngelihat banget setiap karakternya itu mereka membawakannya kayak gimana, karena takutnya nanti kita akan ke distract juga ya. Gitu. Jadi kita membawakan karakter Kembang Api dengan versi kita sendiri juga. Gitu. Oke. Jadi itu makanya mungkin yang di Indonesia kannya di situ mungkin lah ya. Konflik-konfliknya seperti itu. Dan ini kan bawa apa namanya isu-isu apa mental gitu ya, kesehatan mental ya. Capek nggak sih buat maksudnya selama syuting tapi juga harus ngerasain punya masalah batin atau mental kayak gitu. Selama syuting sih kita fun ya. Iya, kitanya sih nggak kayak terus-terusan dalam apa rasa si karakter itu terus. Iya, kita nggak yang kayak guys kita sekarang kita harus kayak depressed gitu ya. Kita nggak gitu sih. Enggak ya. Bingung aku juga ya kalau ditanya itu, karena kita benar-benar punya masalah beda-beda. Kayak nggak mau juga kita terus secara nggak sadar kita nggak mau terus-terusan dirasa itu terus-terusan juga kali ya gitu. Cuman ya kan ketika orang lagi mengalami depresi atau apa kadang juga nggak sadar ya. Iya, cuman taunya rasanya nggak enak aja. Sadar tuh biasanya kayak udah ke belakang kelamaan kayak baru tahu kayaknya gue waktu itu depresi deh gitu, atau gue rasanya cuman rasa nggak nyaman, kayak nggak tenang, kayak apa. Cuman ya mungkin ketika kita ngejalanin karakternya, kalau bisa dilihat dari dialog-dialognya mereka merasa kayak biasa aja nih tindakan kita ngumpul ini mau bunuh diri itu biasa aja gitu. Kayak oke, bisa cepat atau apa kayak gitu-gitu ya. Bisa cepetan nggak sekarang? Biasa aja gitu. Biasa aja. Tapi kan sebenarnya kalau dilihat keseluruhan film itu ya semua punya masalah gitu. Yang nggak bisa diselesaikan oleh mereka ataupun orang-orang terdekat mereka gitu. Jadi menurut keempat karakter ini jalan keluarnya adalah mengakhiri hidupnya. Iya. Gitu. Tapi kalau dari kalian masing-masing nih, dari Mbak Marsha dulu deh. Ketika ini mengangkat isu mental health, kemudian apa namanya disamakan dengan yang sekarang ini juga lagi hype juga nih ngomong mental health. Kalau Mbak Marsha sendiri juga ada nggak sih pengalaman yang kayak tadi bilang kayak dulu mungkin gue ini masalah mental deh selama berkarir ini? Oh, kalau dalam karir enggak, cuman kayak pernah sakit karena pernah ngalamin anakku pernah sakit waktu itu lagi di luar negeri, jadi tuh kayak stres banget selama dia sakit. Dan selama dia sakit aku sih oke-oke aja, rasanya juga pada saat itu ya panik-panik, tapi ya kurang tidur segala macam. Iya memang memang kalau lagi kayak gitu kurang tidur, makan juga nggak benar ya, kita nggak merhatiin fisik kita sama sekali. Terus belum lagi tegang gitu, stres mikirin. Setelah anak itu sembuh nggak lama malah aku yang sakit gitu. Tapi sakitnya memang kalau diperiksa nggak ada secara fisik itu ke dokter tuh nggak ada masalah apa-apa. Kayak tensi baik-baik aja, hasil darah bagus. Pokoknya tidak ditemukan hal-hal yang ada penyakit gitu tuh enggak.
Tapi rasanya kayak, nggak enak banget ya, kayak nggak tenang, kayak aduh pusing apa gitu. Tapi nggak ada kenapa-kenapa sampai minta MRI ke dokter internis aku, sedangkan internis aku namanya dokter Maas, yang kerjanya aku teleponin mulu. Itu sampai bilang itu sangat tidak perlu kamu minta MRI atau CT scan tuh nggak perlu karena kamu nggak kenapa-kenapa. Tapi karena saya insist kayak nih harus dicek, ya udah deh kita cek gitu, nggak ada apa-apa gitu. Jadi memang kalau aku waktu itu ngerasanya ternyata pada saat itu mungkin badan kita menyimpan segala trauma ketakutan itu tanpa kita sadari, keluarnya baru belakangan. Ditambah lagi kalau secara fisik ya itu tidurnya kurang, makannya nggak benar, minumnya kurang. Psikisnya. Iya, jadi efeknya seperti itu gitu. Ya itu sama lah kayak kalau misalnya diceritakan mungkin orang juga akan berpikir lu stres karena anak lu sakit apa? Sakitnya bukan sesuatu yang berarti, memang hanya infeksi saluran pernafasan yang bukan berat ternyata, tapi panjang waktunya untuk menemukannya. Jadi kan ketegangan itu panjang ya. Jadi orang berpikir ya itu kayak di film ini masing-masing tuh merasa kayak lu kayak gitu doang gitu. Dan sering kali kita begitu ke orang lain tanpa kita sadari. Iya, kita gitu ke orang lain. Agak ngejudge gitu maksudnya kayak menggampangkan pengen gitu doang gitu. Jadi kayak orang yang mungkin mau cerita jadi merasa nggak nyaman nih, gue nggak usah cerita deh gitu. Malah kita kadang-kadang membuat orang itu malah lebih ngedown lagi dari yang tadinya udah ngedown. Tapi buat Mbak Marsha menjalani profesi sebagai aktris, kemudian mungkin cara agak terhindar dari masalah ini kan, kalau ini tadi kepikirannya karena anak ya, tapi kalau karena pekerjaan mungkin cara kalau misalnya nggak pernah kena masalah ke psikisnya, gimana cara yang sering curhat kah mungkin ke suami, atau mungkin ada kalau orang kan journaling gitu, mungkin nulis mengeluarkan unek-uneknya. Kalau dalam karir sih aku nggak pernah mengalami stres yang kayak gitu sih sampai sekarang ya. Mungkin ada untungnya aku tuh orang yang nggak ambisius, nggak bagus juga ya, nggak punya tujuan, tapi ada baiknya juga kadang-kadang. Jadi ketika yang ini nggak tercapai atau tidak seperti yang aku inginkan ya paling cuma ya gitu aja sih, nggak sampai stres gitu, nggak. Aku nggak pernah sampai kayak gitu. Ya kalau dalam pekerjaan rasanya kayak gitu. Cuma mungkin ya pernah kecapean banget sampai nangis tuh pernah. Karena kecapean. Pasti semua orang pernah juga. Tapi kalau kecapean fisik itu biasanya lebih mudah ya. Kayak ya udah istirahat aja terus dia akan baik-baik aja. Karena kalau yang akan lama kalau yang di pikiran. Iya. Gimana? Ya, Hang ini banyak pengalamannya nih. After dari yang kamu kena dibully SD, panjang nggak efeknya kamu? Mungkin SMP SMA jadi trauma banget. Aku mungkin efeknya tuh aku jadi orang yang semakin tertutup kali ya. Semakin tertutup? Sebenarnya tuh sampai detik ini, aku kelihatannya mungkin ceriwis aja ya. Cuman aku kayak, teman aku tuh sangat-sangat sedikit gitu. Sampai sekarang kamu ngerasa kamu tertutup? Iya, aku ngerasa aku tertutup gitu. Karena aku dari zaman SD itu ke depannya aku jadi takut untuk ketemu sama orang. Karena aku nggak tahu nih orang nanti gimana ya ke aku gitu. Gimana ya ke aku, kayak gitu. Akhirnya aku itu homeschooling sampai SMA gitu. Homeschooling? Demi aku kayaknya nggak akan sanggup untuk menjalankan masa-masa SMA aku. Karena ketakutanku sendiri gitu. Tapi kamu berarti nggak ketemu sama teman-teman seusia kamu? Ketemu pas ujian praktek SMA kelas 3 menuju UN. Itu tiba-tiba kayak dihubungin sama teman. Jadi kayak waktu SMP tuh aku punya teman gitu satu. Dia homeschoolingku. Namanya Nisa. Terus dia kayak tiba-tiba pas kita mau ujian praktek dia nelfon, "Lo tau nggak kita minggu depan ujian praktek?" "Tahu." "Yaudah ntar kita ketemu ya." Terus tiba-tiba dia kayak ngajakin aku ketemu sama satu geng aku gitu berdelapan. Iya, terus kayak jadi punya teman gitu. Itu udah takut awalnya juga. Gimana pertama kali ketemu ke grup gitu? Masuk ke grup gimana rasanya? Kayak deg-degan banget ya, tapi ternyata tidak semenyeramkan itu ya ternyata gitu. Itu SMP? SMA kelas 3. SMA kelas 3. Mau menuju UN. Jadi aku punya temannya pas menuju UN. Udah gede. Tapi maksudnya akhirnya sudah bisa berdamai kah maksudnya dengan masa lalu itu atau apa sekarang? Sudah dengan berdamai dengan pembulian SD ku sudah lupakan aja ya, masih kecil juga. Mungkin teman-temanku juga dulu nggak ngerti apa yang mereka lakuin. Mungkin mereka dulu itu seru aja pada zamannya, efek iseng. nonton, ya iseng nonton atau apa gitu. Nggak mikir efeknya ya. Nggak mikir efeknya. Namanya anak-anak. Kalau bully-bully masih sering dapat gini sekarang?
Oh ya makasih. Apa sih dari sosmed ya biasanya? Ya kalau mungkin kalau sekarang lebih dari sosmed kali ya. Karena kalau udah gede gini terus ada yang ngebully depan muka, kayaknya kita bisa lawan deh. Kayak selengket deh, gitu gak sih? Kayak tonjok dikit. Dibully di depan televisi juga pernah stasiun televisi. Serius? Di Enggak TV? dong, bukan tapi kayak bukan dibully yang gimana sih, mungkin lebih dinyindir-nyindirin aja kali ya. Karena para host tidak satisfied dengan jawaban aku, itu juga pernah. Oh, kapan? Oh, nggak bisa kasih tau dong. Jangan dong. Ternyata banyak juga. Mbak Marsha masih ngalamin itu nggak sih sekarang? Bully-bully mungkin di sosmed apa nggak pernah baca-baca gitu? Enggak. Lebih. Ya mungkin juga ada juga pengaruhnya aku mulai di bidang di industri ini mungkin aku udah cukup dewasa ya. Iya. Menurut aku kayaknya umur juga berpengaruh ya kan. Yes. Jadi Setuju. kayaknya itu bukan jadi masalah buat aku seperti misalnya itu terjadi di dia Iya. gitu. Karena tuh aku mulai kerja itu memang setelah aku lulus kuliah gitu. Jadi ya iya. udah cukup dewasa. Iya. Ya. Jadi nggak ada sidik-sidikan teman-teman kayak tadi itu lah ya. Oh SD di sekolah. Tapi apa kira di lokasi syuting supaya chemistry berempat tuh klik banget Kita klik begitu saja. Kita klik begitu saja. saling ini nggak curhat nggak akhirnya? Ini kan ngomonginnya juga lo berat banget nih di filmnya, tapi ya cari curhat nggak? Aku pernah ini loh om gitu, gitu. Kita kalau justru begitu-begitu malah dibully. Justru tuh kita Usah drama deh. Jangan. udah deh, gitu tuh kan. Udah deh. Udah deh, yuk kita pesan makan. Gitu. Kayak gitu. Kita ceria-ceria aja Kita ceria jadinya. banget. Oh malah di belakangan malah berbanding terbalik ya. Sangat ceria. Sangat ceria gitu. Bahkan kita ada momen juga, ada videonya juga sih aku nyimpen. Jadi kayak kita udah mulai, oke, slide masuk gitu kan. Tapi kita masih cekikan sampai kayak gemeteran saking nahan ketawa. itu juga dicontoh ya. itu jangan, itu nggak bagus ya. Itu nggak bagus sampai Iya. karena keterusan bercanda aku kayak udahannya kayak minta maaf ya Maaf gue ya, kayak maaf kelebihan ya. nih kita kayak keterusan deh Iya, bercanda iya. terus gitu. Tapi ini itu hanya bisa dilakukan oleh aktor dan aktris yang mumpuni ya. yang bisa switch emosinya dengan mudah sekali. Nggak ngerti juga kita kayak Tapi kita iya beruntung. dari kita beruntung. hahihi kemudian bisa langsung sesendu itu di ruangan. Itu keren sih. Kita aku- beruntung sih Iya. ya. Aku merasa bangga sih dengan Dengan Sebuah pencapaian ya. Kita kita lagi action. Wow, iya. Karena mau nggak mau begitu memang karakter gimana dong. Dan apalagi kan cuma berempat dong kan, maksudnya ngebangun. Kayaknya karena kita berempat Justru terus-terusan itu. deh. Iya. Kebayang sih kalau kita berempat nggak Nggak klik, klik. itu pasti kita juga bosen dan stres bosen. juga Jadi kali malah ya. ikutan ke bawah sama ceritanya gitu. Malah kita di saat kita ada masanya kita syuting sendiri-sendiri. Itu kita jenuh banget. Kita kayak Merindukan keramaian. merindukan. Nah, kita kayak pas besoknya ngumpul, ih kemarin kita nggak ngumpul, ayo ngumpul lagi. Karena kan Gitu. hanya di satu ruangan, di situ terus kita. Selama beberapa hari itu. Tapi agak unik juga ini film yang terlihat sendu tapi pemerannya tuh karakternya yang ceria-ceria, Bang Sringo, Mas Doni kan. Iya. Dan Ringo di sini juga memerankan karakter yang sangat deep banget. Deep banget sih. Jadi kalau orang berpikir dia akan berkomedi di sini salah. Tidak. Tapi Mas Ringo mau muka seperti apa tetap lucu sih dia. Muka. Kita lihat di sini. Oh, Kayaknya kita sih lihat ada di sini. enggak Enggak ya. enggak ya. Sangat serius ya. Oh, di sini. Sangat serius. Anggi gimana dalam satu ruangan dengan 3 aktor dan aktris yang sudah dengan Ya nama besar? kan? Sangat senior ini ya. Kakak aku, ya ampun. Ya jujur mah awal pasti tegang banget. Ya Allah, aku reading aja gemeteran kali ngeliat Masa? kan Kamar Timothy datang tuh kan buat tumbler aja. Oke, awal kan. Emang ini baru pertama bareng ya? Baru pertama bareng sama Kak Marsha? Iya baru. Dia memperhatikan aku bawa tumbler. Iya, Apa buat tumbler? Kamu pakai topi enggak ya? Enggak. Enggak, kamu bawa tumbler pokoknya. Tumbler warna-warni lah pokoknya kan. Aku ngeliatin dia pokoknya kayak, oh my god, Kak Caca gitu kan. Sekarang gue kayak, gitu. Tapi pas udah mulai acting di meja tuh kayak, oh no. Deg-degan. Tapi ternyata mereka nggak serem loh. Masih inget gak ice breaking kalian berempat pertama yang dilakukan sampai akhir itu? Kayaknya Kak Ringo ulang tahun deh. Oh iya, Ringo ulang tahun. Di hari kedua kita reading. Iya, hari pertama tuh kita masih secukupnya lah ya. Mungkin Oh, ya. Masih iya. kayak, iya oke duluan ya. Iya, karena kan baru kenal sama gini juga di situ. Jadi kan ya mau ngomong apa juga kita. Iya, terus aku juga kan anaknya tertutup, jadi kayak takut serba salah ngomong gitu loh. Nah, terus hari keduanya Kak Ringgonya ulang tahun, jadi kayak Kak Caca bawa kue, aku Iya. pesan pizza, gitu kayak rame-rame gitu di situ lah. Terus Ringo duluan sih kayaknya udah kenal duluan, udah reading duluan kan mereka. Kayak, anak kecil ini lucu sekali
loh gitu. Oh iya, Mas banget. Tapi kadang gue baik banget, dia kayak ngajak ngobrol duluan juga. Dia emang suka gitu. ngobrol terus soalnya. Dia ngobrol terus. Bener-bener ngobrol terus. Iya. Kita mungkin bisa tiba-tiba kita di talk gitu sih. Enggak Enggak juga sih, enggak di talk. Tapi ke ngobrol. Tapi apa namanya, setelah saling mengenal, surprise nggak? Oh ternyata orangnya kayak gini. Oh ternyata mereka lebih asik. Kayak gitu nggak sih kalian ketika sama syuting? Sangat menyenangkan lah pokoknya. Nah terutama Ya Mawasa kalau deh aku kan ngeliat udah yang kenal gini. sama Ringo sama Doni, Mas Doni kan kalau aku. Kalau Kalau yang ketemu kemarin dia baru ketemu dan iya ternyata benar kata Ringo gitu. Anak kecil ini menyenangkan gitu, ternyata menyenangkan. Ya ampun. Kita kan nggak selalu ketemu orang menyenangkan kan? Oh, Iya. Bener. Susah ya sekarang ya. Iya. Iya. Oke, kalau kita balik lagi ngomongin soal kesehatan mental, bully-bulian, buat kalian berdua tuh punya waktu momen me time, kemudian sendiri buat ngebenerin. Mungkin kalau tadi udah mulai, kayaknya mood gue udah mulai gak enak nih, habis aktivitas banyak, itu ada nggak sih gini mungkin? Oh kalau aku, kalau misalnya habis dari aktivitas banyak ya, berarti ya bukan gara-gara apa. Kalau dari aktivitas banyak sih aku lebih ke nonton YouTube. Aku lebih makan. Nonton YouTube dan makan enak. Beli makan enak ya kan? Iya kan? Itu kayak cepat sekali Iya. mau merubah mood kita. Makan enak tuh gimana? Yang kita suka. Yang kita suka. Yang kita suka dan kita pengen saat itu gitu. Maksudnya makan aja gitu. Iya, bisa contoh kayak kemarin nih, kan aku bisa opnam juga beberapa hari. Terus kan makan rumah sakit gak enak ya. Iya dong, Ya iya. udahlah gitu. Terus aku pulang-pulang, yang aku lakukan adalah aku makan pecel ayam. Waduh. Karena untuk membahagiakan diriku. Berhasil tapi kan. Tapi berhasil, tapi abis itu langsung minum obat banyak deh. tapi kayak itu kayak self reward Iya, gitu, iya, kayak iya. gila aku udah survive loh dari kemarin sakit, terus kayak ngapain dia makan enak gitu. Sama nonton YouTube, aku nonton New Jeans, Blackpink. Gitu. Sama yang utama dan kadang-kadang sulit adalah sebenarnya mengantisipasi jangan sampai ke sana tuh. Kalau buat aku sih sebenarnya harus rutin olahraga sih. Maksudnya nggak harus olahraga berat. Tapi memang Home workout itu juga bisa ya Kak? iya pas jalan aja sih sebetulnya gitu, sehari jalan aja, nggak usah yang kayak lari atau apa, nggak usah. Tapi rutin, dan kalau misalnya memang lagi syuting kan memang nggak mungkin. Cuman it helps banget kalau kita sebelumnya udah menjaga itu gitu, olahraga teratur. Jadi ketika kita lagi nggak bisa pun paling enggak tuh aku sih mengalami dan ada buktinya ya bahwa mood tuh lebih terjaga sih. Kalau Lebih stabil ya? Iya, jadi lebih baik menjaga, jangan sampai jangan kayak nunggu udah moodnya berantakan banget baru mencari melakukan sesuatu gitu. Jadi kayak iya karena udah tahu baru jadi muncullah bahwa oh tandanya gue harus olahraga rutin, menjaga supaya nanti kalau gue kecapean banget atau apa tuh gue nggak sampai yang stres atau nggak sampai yang kayak gimana banget gitu. Berarti Mbak Marsha emang olahraga tuh dijadikan ini banget ya buat ngejaga apa psikis, ngejaga itu. Iya, tapi kadang-kadang kan memang kadang tuh kita melawan kayak capek dikit kayak aduh kayaknya gue butuh istirahat ya gitu ya. Iya. Kayak bobo enak nih bobo. Tapi kalau itu keterusan memang bahaya. Kalau buat aku ya terutama, dan karena aku punya tekanan darah rendah, jadi aku memang harus olahraga. Kalau nggak tambah cepet Tapi sakit kalau lah. kebanyakan tidur juga, maksudnya kalau kita kecapean dan kita kebanyakan tidur, jatuhnya tuh malah jadi lebih lelah menurut Badannya aku kayak juga. sakit-sakit gitu Iya, ya. malah lebih lelah. Emang harus digerak aja sih, tapi dikit-dikit kali ya. Iya, jadi kayak olahraga tuh bukan kayak bukan mikir kayak untuk pembakaran lemak atau pembentukan badan, enggak, tapi kayak lebih memang badannya tuh butuh itu gitu loh. Badan kita tuh butuh itu gitu. Mbak Marsha berarti lebih butuh olahraga atau liburan sebagai modelan healing dalam anak-anak zaman sekarang? Kalau aku ya, kalau udah sampai di tahap yang kayak stres atau apa, mau liburan juga aku rasa dia tidak membantu menghilangkan sih. Karena tetap Ya akan saat itu mungkin ya, tapi ketika lo pulang, apakah itu hilang masalahnya atau balik lagi? Iya benar. Ya kalau aku nggak tahu, makanya orang kan beda-beda. Kadang-kadang ada juga yang, oh gue hanya butuh liburan dan selesai. Dan Beda. works. Kalau aku enggak gitu. Kalau yang gini cukup dengan makan pecel lele? pecel ayam. Oh, pecel ayam atau dengan kayak gue boleh nih ke Bali, ke luar Kalau negeri. aku tuh karena anaknya tuh kadang suka nggak bisa sendirian, aku suka banget spend time sama teman-teman aku sih, yang sangat sedikit itu. Gak butuh banyak-banyak. Nggak butuh banyak-banyak. tapi Circle-circle-nya. Iya, tapi mereka loyal sama aku. Yang Selalu penting ada.
komitmen ngejaga lah, ngejaga. Iya benar. Misalnya cuma kayak yuk keluar yuk, entah aku main ke rumah teman aku atau apa, itu kan maksudnya jadi refresh. Nggak perlu kayak pergi ke Bali ya? Nggak perlu. Kadang kan kalau misalnya lagi pergi ke Bali, banyak juga nih pengeluaran. Pusing lagi nih. Tapi kalau memungkinkan ya boleh juga sih. Boleh juga sih gitu. Cuma kalau aku lebih ketemu sama teman aku sih. Jadi beda-beda ya. Setiap orang pasti beda-beda sih. Dan buat kalian juga termasuk orang yang kalau sekarang kan anak zaman sekarang dikit-dikit, aduh gue kayaknya ada masalahnya sama mental gue, atau kalian yang kayak lebay deh terlalu dikit-dikit ngomongin. Nah itu dia, nggak boleh kita tuh punya pikiran begitu loh. Nggak boleh. Tapi mungkin setiap orang beda-beda kan. Mungkin ada masanya di mana orang ngerasa kayak aduh gue kayaknya butuh banget lagi ke psikolog gitu. Ada momennya di mana kayaknya gue nggak butuh dulu gitu kan. Nah di film ini juga kayaknya menurut kalau aku sih merasa bisa menggambarkan bahwa bisa melihat gitu gambarannya bahwa oh gue tuh nggak boleh loh gitu ngeliat orang gitu, nggak boleh loh gue judgmental sama orang. Apalagi membandingkan permasalahan hidup kita dengan orang lain. Misalnya temen aku cerita kayak ya elah parahan gue. Iya. Wah itu selalu terjadi di tongkrongan. Aku pun pernah melakukan itu ke temanku. Dan ketika dia sebel, aku kayak merasa kenapa dia kesel sih gitu. Tapi akhirnya kita sadar. Sadar bahwa ih gila itu nyebelin banget sih gue gitu. Ternyata itu menyebalkan. Itu kalian dapati sebelum main di film ini? Sebelum. Berarti di film ini lebih digambarkan lagi tuh ya, kalau kayak jangan ngejudge. Kayak dijembrengin aja gitu sih. Maksudnya orang bisa mendengarkan masalah-masalah yang ada di situ, bisa ngeliat juga kenapa dia ada di situ gitu. Bisa juga mungkin juga yang nonton kayak masalahnya nggak penting. Iya nggak penting, ngapain sih bunuh diri? Itu aja udah salah. Itu harusnya nggak boleh kayak gitu yang nonton. Oh iya, gitu. Iya benar juga sih. Maksudnya nggak tadi bunuh diri tiba-tiba. Iya kan semua orang beda-beda cara menanggapinya ya. Rasanya juga beda-beda. Kayak kita berdua menghadapi masalah yang sama, di dia mungkin biasa, di aku kayak sedih banget, sakit banget gitu. Keterbalikannya juga. Kebalikannya juga kayak gitu. Tapi akan serelate apa sih ketika masalah-masalah dari setiap karakter dari keempat ini kan pasti mereka punya masalah masing-masing itu yang besar menurut si karakternya, tapi ketika dibawakan ke film akan serelate apa sama masyarakat? Banyak pasti. Oh my God, pasti relate banget sih. Apakah mewakilkan ini yang Anggini buat remaja, buat ibu rumah tangga, mungkin Mas Doni buat seorang bapak-bapak tuh? Pasti. Bisa juga mungkin yang ketika sudah nggak di masa sekolah ngelihat kejadian di Anggun, bisa juga kayak apa gue jangan-jangan gue gini karena dulu gue pernah anak-anak gitu. Bisa juga kan gitu. Mungkin membuka pikiran bahwa karena menyadari itu kadang-kadang bisa membantu untuk menyembuhkan, ya kan? Ya, gitu. Anggini sempat ada maksudnya kalau ketika nge-recall lagi beradegan dibully lagi sempat ada rasa kayak gemeter-gemeter lagi nggak sih, kayak nginget dulu zaman-zaman waktu dia? Waktu SD itu enggak sih, alhamdulillah mungkin kan aku udah ikhlas juga, udah peace with it gitu loh, with the past gitu. Cuman yang aku rasain waktu aku adegan dibully itu aku cuman ngerasain aku lagi jadi Anggun aja, di posisi Anggun tuh sesedih apa sih gitu aja sih. Mungkin pas adegan lagi dibulinya itu lebih ke arah situ gitu. Cuman aku nggak berusaha untuk nge-recall karena kayak ya udahlah, udah berapa belas tahun yang lalu juga kan gitu. Ketika kamu memutuskan buat homeschooling, itu benar-benar sebuah keputusan yang tepat buat menurut kamu saat itu atau gimana? Atau sekarang kamu kayak mikir kayaknya kalau kemarin gue nggak homeschooling mungkin temen gue banyak kali atau gimana? Enggak sih, buat aku pribadi ya, aku pribadi aku merasa sangat tepat. Karena aku bisa konsen di semuanya gitu loh. Aku punya cita-cita dari kecil mau berkarya di dunia entertain, aku terjalani. Aku mau punya waktu sama keluarga terjalani, sama teman-teman yang aku punya sedikit ini pun terjalani gitu. Dia aku merasa bahagia aja sih gitu. Jadi maksudnya udah tepat lah ya saat itu ketika memilih untuk di homeschooling. Untuk aku pribadi. Cuman mungkin di luar sana juga ada orang yang ngeliat kayak ngapain sih homeschooling gitu kan. Ya karena emang balik lagi setiap orang beda-beda merasakan masalah yang mereka punya gitu. Buat Mbak Marsha yang punya anak, bagaimana nanti menerapkan ke anak soal urusan mental dan menemani anak supaya ya mungkin namanya orang tua harus tahu apa masalah-masalah anak seperti apa. Ya dengan ada untuk dia setiap saat aja, maksudnya dia tahu bahwa ada kita kapanpun. Kadang-kadang kalau kita pun lagi nggak ada di rumah kerja, tapi dia tetap punya rasa bahwa
ya selalu ada kita gitu, dan dia bisa ngomong apa aja sama kita gitu. Dan yang kita harapkan adalah kita adalah orang pertama yang akan dia cari ketika dia punya masalah apapun atau dia pengen curhat apapun, itu mudah-mudahan yang pertama dia ingat pengen cerita sama kita gitu. Karena dengan kayak gitu kayaknya mudah-mudahan bisa membantu kali ya, supaya dia juga nggak ngerasa sendirian, atau kalau misalnya ada kebingungan kan kadang-kadang ketika menjelang besar kan banyak pertanyaan, banyak bingung, banyak pengaruh juga dari teman-teman yang anak segitu mungkin belum pahami ya. Ngegayanya seperti apa nanti kalau seorang Mbak Marsha dengan Mas Vino untuk anaknya, ketika mungkin akan banyak bertanya, terus akan banyak rasa penasarannya, menjawab semua kah, atau ada yang momen dimana jangan banyak tanya gitu? Anak sekarang mah nggak mungkin nggak dijawab. Ya gitu. Tidak mungkin tidak dijawab. Sudah makin kritis mereka ya? Ya apapun alasan yang kita kasih, dia pakai sip akan bertanya kenapa. Gitu, dan itu ya memang udah Sudah seharusnya ayah fase hidupnya, era hidupnya udah beda aja. Jadi ya memang harus dijawab. Sebagai orang tua gimana supaya nanti itu tadi baik di balik orang tua yang nggak ngejudge anaknya ketika mungkin anaknya bandel, udah mulai banyak bandel, mulai banyak penasaran, gimana tuh Kak? Harus diomongin sih, kayaknya kalau yang kita baca, yang kita dengar dari orang, pengalaman-pengalaman orang ya, yang udah pernah mengalami anaknya ketika udah gede, yang utama tuh memang ngomong sih, ngobrol sih, diberi pengertian dan penjelasan, dan sejelas-jelasnya. Kadang-kadang juga mungkin nggak, ya capek juga kali ya kadang jadi orang tua ya gitu. Tapi nggak boleh capek kan, gitu. Kalau kita mau menghasilkan manusia yang lebih baik di masa depan, ya kita harus kayak gitu. Kita kan maunya kan menjadikan anak ini menjadi manusia yang lebih baik dari yang ada, yang masa depannya lebih baik gitu, mental yang lebih kuat, lebih sehat gitu. Biar semuanya clear lah ya, gitu, antara komunikasinya segala macamnya. Maunya begitu. Dan di film ini apakah dikasih lihat bagaimana setiap karakternya menyelesaikan masalah mereka atau seperti apa? Iya. Dikasih lihat kok. Kasih lihat, jadi mereka akan menyelesaikan masalah di ruangan itu? Kalau misalnya selesai atau tidaknya kita tidak tahu, akan ada nanti endingnya di filmnya sendiri. Cuma nanti kita akan menjelaskan juga kenapa alasan kita satu-satu tuh mau bunuh diri gitu. Berarti itu syutingnya di ruangan studio. Oh itu studio itu ya? Di daerah mana? Cibubur. Berapa hari? Total syuting 11. Di dalam ruangan itu kita mungkin 8 hari deh ya. 7 hari lah gitu. Pokoknya sebagian besar di satu ruangan itu aja. Tiap hari kita ketemu dari pagi sampai malam. Ada yang bikin penasaran nih, di bola kembang api itu ada tulisan Jawa tuh ya? Ya. Nah itu siapa yang bisa mengartikan artinya apa? Ada tulisan apa? Urip iku urup. Nah itu artinya apa? Artinya tuh kayak apa ya? Urip kan hidup tuh? Sebisa mungkin keberadaan kita Panjang itu ya? enggak, kita tuh keberadaan kita tuh sebaiknya tuh bisa memberikan cahaya bagi yang lain, bisa berarti bagi orang lain gitu. Jadi bukan cuman menguntungkan diri kita, dengan keberadaan kita bukan cuman menguntungkan diri kita, tapi alangkah baiknya kalau bisa memberikan hal baik ke banyak orang. Itu sebuah pepatah gitu kah? Atau, Iya, pepatah Jawa. Pepatah Jawa ya? Oke, sip. Oke, terakhir nih closing statement dari yang ini sama Kak Marsha, boleh mungkin disampaikan apa yang menarik untuk teman-teman penonton Indonesia dari film Kembang Api, dan silakan. Ya, Kembang Api akan tayang di bioskop mulai tanggal 2 Maret 2023 dan di sini mungkin bisa ditonton film yang kalau buat aku sih komedinya satir. Wah, jadi kayak lucu tapi dark. Kok dark ya? Iya, kayak dark jokes gitu loh. Ini mana jam sekarang mati dark joke nih. Dark jokes gitu. Terus pastinya banyak banget pesan-pesan baiknya yang ingin disampaikan gitu, mungkin untuk menyadarkan masyarakat yang apa ya? Yang mungkin sedang mencari jawaban dalam hidupnya atau nggak tahu, mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah. Semoga. Dan bisa melihat kita berulang-ulang adegannya di looping. Melihat keseruan kita di film itu. Oke. 2 Maret di bioskop.
Tengah download. Oke, itu dia teman-teman Tribuners, nonton film Kembang Api 2 Maret di bioskop. Di bioskop, jangan di aplikasi-aplikasi lainnya, jangan dibajakannya. Oke. Makasih Marcella Timothy, makasih Anggini udah mampir, dan makasih buat teman-teman Tribuners yang udah nonton. Jangan lupa nonton konten-konten Tribun Corner lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih.